HAN TV, TV dakwah Islam. Judul kajian kita pada pagi hari ini dengan tema apa, Ustaz? Temanya singkat, yaitu kewajibanku sebagai seorang suami. Nah, ya, sahabat dimanapun Anda berada, demikian judul kajian yang akan beliau sampaikan. Dan jangan lupa nanti pada sesi yang kedua, yaitu dalam sesi soal jawab, sahabat dimanapun Anda berada, bisa bergabung bersama kami di line telepon di 467106 dan juga di 468106, SMS dan WhatsApp dengan mengetik kode KI, spasi nama, spasi alamat, spasi pertanyaan. Kemudian dikirimkan ke 085668410106. Dan selanjutnya kepada beliau kami persilahkan untuk memulai sesi pembahasannya. Tafadhol, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa kama yanbaghi li asma'ihil husna wa sifatihil ulya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzu bika an akuna aziman bi nafsi wa sahiran indak. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar, para pemirsa HAN TV yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Sehingga sungguhnya tidak ada bagi kita yang kurang dalam kehidupan kita ini apabila kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang telah menciptakan kita dan Allah lah yang tahu tentang kebutuhan-kebutuhan kita dan itu telah Allah berikan kepada kita. Tinggal kita bersyukur apakah tidak. Salawat, teriring salam semoga tetap terlimpahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat, para tabi'un dan para tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang senantiasa berjuang, berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kewajibanku sebagai seorang suami, kata-kata yang pendek, akan tetapi apabila kita uraikan ternyata masih banyak di antara kita, terutama kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga kita, masih banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Masih banyak di antara kita yang hanya mencukupkan untuk keluarganya, hanya sekedar memberikan nafkah batiniah dan lahiriahnya saja. Tetapi untuk urusan yang satu ini, banyak yang meninggalkannya, banyak yang mengabaikannya. Tidak lain adalah bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang suami kepada keluarga kita. Dan wajibnya kita mempergauli istri kita dengan pergaulan yang baik, dengan pergaulan yang mulia. Tentu baik dan mulia di sini menurut timbangan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang berat bagi kita sebagai seorang suami. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat An-Nisa ayat 19 dan ini menjadi acuan kita para suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Perintah untuk mempergauli istri kita dengan pergaulan yang baik, walaupun mungkin ada di antara sifat, perilaku, perangai istri kita yang memang kita benci, yang tidak kita sukai. Dan boleh jadi sungguhnya kita para suami ini banyak menemukan perkara-perkara yang kita benci dari istri kita, sampai tidak tahan, tidak sabar, sampai bercerai. Padahal Allah menjadikan di dalam istri-istri kita itu khairan katsira, ada kebaikan yang banyak. Jika kita bersabar, pertama, tentu jika kita juga berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, bagaimana kita memelihara, merawat orang yang paling dekat dengan kita, yaitu istri kita.
Yang nanti kelak kita harapkan dari istri kita itulah akan lahir generasi-generasi penerus perjuangan kita yang akan lama bersama dengan istri kita di rumahnya, dan sebagai pendidik pertama dalam rumah tangga adalah istri kita. Maka perlunya kita dan wajibnya kita mempersiapkan generasi-generasi yang mulia ini pertama dengan memperbaiki hubungan kita dengan istri kita. Mana mungkin seorang istri akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya jika hubungannya dengan suaminya tidak harmonis. Dan mana mungkin seorang istri akan mencurahkan kasih sayangnya sepenuh hatinya untuk buah hatinya anaknya jika perangai suaminya adalah perangai yang kasar. Tentu tidak akan mungkin terjadi. Maka di antara kewajiban suami yang harus ditunaikan, terutama untuk istrinya, adalah bagaimana kita mengangkat, yaitu membesarkan jiwanya. Ini kewajiban kita, membesarkan jiwa istri kita. Kemudian, bagaimana kita bersikap lemah lembut kepada istri kita, baik ucapan kita ataupun perbuatan kita, kata-kata kita kepada istri kita. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana kita melembutkan hati kita dan hati istri kita. Ini suatu pekerjaan yang sangat sulit. Melembutkan hati kita ya susahnya luar biasa. Lalu bagaimana kewajiban kita sebagai seorang suami melembutkan hati istri kita? Dilembutkan hatinya, karena memang perangai daripada wanita itu berbeda-beda. Dan kebanyakan mayoritas perangainya hatinya keras. Dan tugas seorang suami ketika dia telah menjadi istrinya, bagaimana dia menjadikan istrinya berhati lembut. Karena kelembutan hati seorang istri itu akan menjadikan tutur katanya juga lembut, tutur katanya juga santun, perangainya, perlakuannya kepada suami, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya juga mencerminkan daripada apa yang dalam hatinya. Kelembutan hati dibutuhkan dalam segala hal dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan suami istri. Dan kewajiban seorang suami adalah as-sabru alaihi, sabar atas semua tingkah pola istri kita. Tentu yang berkenan dan yang tidak berkenan, dari ucapannya ataupun dari perbuatannya. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan kepada kita bahwa seorang yang beriman, yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Dan sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istri-istrinya. Yang paling baik kepada istri-istrinya. Bagaimana tutur kata kita, bagaimana perlakuan kita, ketika kita menjawab pertanyaan istri kita, ketika kita mengajari mereka berbuat kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, semuanya harus dilandasi dengan kasih sayang dan kelembutan. Membesarkan jiwanya, tugas kita. Berlemah lembut kepadanya, tugas kita. Kemudian juga melembutkan hatinya, itu juga kewajiban kita. Dan sabar atas semua perangai-perangai istri kita terhadap kita dan anak-anak kita dan keluarga kita, itu juga merupakan kewajiban kita. Maka membesarkan jiwa seorang istri itu gambaran dari kebesaran jiwa seorang suami. Pendek kata begini, apabila seorang suami membesarkan jiwa istrinya, maka itu menggambarkan kebesaran jiwa suaminya. Jika ada seorang istri yang direndahkan oleh suaminya, menunjukkan kerendahan martabat harkat daripada seorang suami itu sendiri. Sebenarnya telah tergambar jelas dalam keluarga kita. Apabila istrinya itu diangkat, kebesaran jiwanya, itu menunjukkan yang mengangkat itu adalah orang-orang yang besar juga jiwanya. Kalau kita merendahkan istri kita, menggambarkan kerendahan jiwa kita. Ya. Kewajiban kita mengangkat derajat istri kita ke derajat kita. Apa yang kita mampu, istri kita harus mampu. Tentu dalam kebaikan dalam agama ini. Ya. Kemudian mengangkat derajatnya
sama dengan derajat kita dalam masalah agama. Ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadikan, andaikan hari ini kita adalah orang yang taat beribadah kepada Allah, bagaimana dengan istri kita agar dia mau beribadah sama dengan kita atau bahkan lebih baik daripada kita? Ini tugas kita sebagai seorang suami. Dan berat ternyata menjadi seorang suami, bukan mudah. Ya. Termasuk melembutkan hati istri kita, perangainya, tutur katanya, adab-adab dan akhlaknya, itu tugas kita semuanya. Makanya yang lebih penting lagi, agar kita memperoleh istri dalam keadaan yang kondusif kedudukannya, mudah diatur, hatinya mudah dilembutkan, maka pentingnya, wajibnya seorang suami memilihkan tempat tinggal yang islami, yang berakhlak mulia, orang-orang yang soleh di lingkungan itu, kita tempatkan keluarga kita di situ. Kalau tidak, maka seorang suami akan kepayahan dalam hidupnya untuk melembutkan hati istrinya. Bagaimana? Andaikan hari ini Allah berikan kepada kita, istri kita adalah istri yang suka penghibah, dimanapun dia berada, tidak ada yang diucapkan kecuali gunjingan untuk saudara-saudaranya, tetangga kanan kirinya, untuk suaminya, untuk anak, semuanya habis dihibah. Apa sebabnya? Seorang suami yang tidak bisa mendidik istrinya, tidak menempatkan pada lingkungan yang baik, dan tidak bisa melembutkan hati seorang istri. Ya. Maka ikhtiyarul jar as-salih wajib bagi seorang suami, memilihkan lingkungan yang baik untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Dari situlah insya Allah akan dimulai kehidupan Islam yang harmonis. Di keluarga kita, mudah istri kita untuk diatur, untuk diperintahkan yang ma'ruf. Di luar rumah, dia mencontoh daripada lingkungannya. Ternyata mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik akhlaknya, pergaulannya, tata keramanya, sopan santunnya, akan memudahkan kita di dalam membina keluarga kita. Makanya butuh juga orang-orang yang bisa membantu tercapainya daripada keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dalam keluarga kita. Juga di antara kewajiban kita seorang suami adalah, ini yang berat lagi, al-isar, mendahulukan kebutuhan istri kita daripada kebutuhan diri kita sendiri. Kepentingan-kepentingan kita dahulukan daripada kepentingan kita. Tidak egois sebagai seorang suami. Seorang istri mungkin membutuhkan pakaian, membutuhkan untuk mencari ilmu, membutuhkan sesuatu untuk keluarganya. Kita berikan untuk dirinya. Karena baiknya istri, tenangnya hati istri itu juga akan membahagiakan diri kita. Bukan berarti kita takut pada istri kita, tidak. Tapi isar, ada sifat mendahulukan daripada kebutuhan istri kita dibanding kebutuhan kita. Hari ini banyak kita lihat para suami, penampilannya luar biasa. Sepatunya saja sampai ya jutaan. Belum sepeda motornya ratusan juta. Ya, penampilannya luar biasa dari segi pakaian dan sebagainya. Istrinya, waliyadzubillah, compang-camping pakaiannya. Ya. Tidak diperhatikan bagaimana kehidupan istrinya. Sampai sandalnya pun bersambung, ya, sandal jepit lagi bersambung lagi. Pakaian istrinya semuanya dalam keadaan ngeper semua, tidak ada yang pernah setrika. Tidak diperhatikan. Yang penting penampilanku di luar orang puas dan aku puas, sudah. Baik. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang yang datang kepada beliau, ya Rasulullah, aku memiliki 1 dinar. Untuk siapa 1 dinar ini? Maka Rasulullah mengatakan, gunakan untuk dirimu. Tetapi ya Rasul, aku masih tersisa untukku 1 dinar lagi. Berikan untuk istrimu. Ya Rasulullah, masih 1 dinar lagi ya Rasulullah. Berikan untuk anak-anakmu. Ya Rasulullah, masih 1 dinar lagi ya Rasulullah. Cari lagi, masih ada 1 dinar lagi ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, berikan kepada para pembantu-pembantumu yang membantu kehidupanmu. Ya Rasulullah, ternyata masih 1 lagi, 1 dinar lagi. Kata beliau, engkau lebih tahu engkau berikan kepada siapa. Kita ambil dari riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai dan Abu Dawud. Di antara kewajiban seorang suami luar biasa bagaimana kita menjadikan, terutama adalah modal utama orang yang dekat dengan kita, istri kita. Maka kewajiban kita sebagai seorang suami luar biasa beratnya.
Di antara lagi adalah apa yang Allah amanahkan di leher-leher kita ini, yang tergantung di leher kita para suami, adalah amanah yang besar. Itu bagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sungguhnya fa inna islahal buyut amanatun fi unuki kulli muslim wa muslimah. Allah telah berikan kepada kita amanah yang besar, yaitu memperbaiki akhlak, perangai, perilaku daripada anggota keluarga kita, termasuk istri kita, dan itu amanah yang besar yang Allah gantungkan di leher-leher kita para suami, juga para istri nantinya. Ya. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka didiklah orang-orang terdekat, yaitu anak, dan terutama adalah istri-istri kita. Jika istri adalah orang yang telah tertarbiyah dengan baik, insya Allah dia akan mendidik anaknya dengan tarbiyah yang baik pula. Tapi perlu dukungan dan motivasi daripada para suami. Jangan kecilkan hatinya, jangan rendahkan jiwanya, angkat derajatnya. Berikan hak-haknya, berikan kebutuhan, utamakan istri kita dibanding dengan diri kita. Ibaratnya, lebih baik kita tidak makan daripada kita melihat kita kenyang kemudian anak istri dalam keadaan kelaparan. Tapi lebih utama adalah bagaimana kita pun dalam keadaan tidak kelaparan dan anak istri kita pun dalam keadaan tidak kelaparan. Maka di antara langkah-langkah kita memperbaiki keluarga kita, mendidik istri kita adalah yang pertama, al-ihtimam bi harsil aqidah as-sahihah fi qulubi afradil usrah. Perhatian yang besar dari seorang suami, perhatian yang sangat besar dari seorang suami, bagaimana menumbuh kembangkan akidah yang benar untuk seluruh anggota keluarga, termasuk istrinya. Dididik akidah yang benar, tauhid yang benar kepada Allah. Kepada anak-anak kita juga seperti itu. Tidaklah dia meminta pertolongan kecuali minta tolong kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Fa idza sa'alta fas'alillah. Ya. Maka ditanamkan akidah yang benar kepada anggota keluarga kita, dan ini merupakan kewajiban seorang suami menanamkan akidah yang benar dalam keluarga kita, terutama istri kita. Sampai Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam pun berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak turunku dari orang-orang yang menyembah patung. Berarti Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan dia adalah Fa Ibrahim imamul muwahhidin, imamnya yang bertauhid adalah Nabi Ibrahim AS, imamnya. Wa ma'adzalika khaufa ala nafsihi minasyirki, tetapi masih takut apabila dirinya dan keluarganya jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah. Syirik adalah sesuatu yang sangat berbahaya dalam agama kita, dan itu harus kita tanamkan dalam keluarga kita. Bagaimana akidah yang benar, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut hanya kepada Allah. Ya. Tidak meminta rezeki cuma datangnya dari Allah. Jika dia sakit, tidaklah minta kesembuhan kecuali minta kepada Allah. Tidak mendatangi perkara-perkara yang diharamkan dalam agama ini. Tugas seorang suami. Menanamkan akidah yang benar dalam anggota keluarganya. Ya. Sampai Nabiullah Ibrahim pun takut apabila dirinya dan keluarga jatuh dalam kesyirikan ini. Karena apabila kita berbuat kesyirikan, habis semua amal-amal kita. Terhapus semuanya. Maka bagaimana kita akan merelakan keluarga-keluarga kita yang dengan susah payah kita ajak untuk beramal soleh, dari satu amal ke amal berikutnya, dari satu kebaikan ke kebaikan berikutnya, tiba-tiba suatu saat kita melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah yang itu menghapuskan semua amal-amal kita. Yang lebih parah lagi, dalam keadaan melaksanakan kesyirikan kepada Allah, Allah wafatkan dalam keadaan musyrik, wal iyadzubillah. Kewajiban seorang suami, maka harus cerdas suami, harus pinter, harus tahu agama ini. Bukan sebagian-sebagian saja. Keseluruhannya seorang suami harus paham agama ini, sehingga mengajarkan kepada istrinya, jangan sampai jatuh dalam kesyirikan. Kalau dia berdagang, untuk melariskan dagangannya, bukan dengan perkara-perkara yang diharamkan, tapi dengan kesantunan para penjualnya, ya, dengan amanah, tidak menipu, tidak berdusta atas barang dagangannya, akhirnya laris dagangannya. Tidak mengambil keuntungan terlalu berlebihan, sehingga banyak terbantu orang-orang. Bukan seperti orang-orang yang melariskan dagangannya dengan
pergi ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Dijaga, ini suami yang wajib menjaganya, agar tidak ada satu orang pun dari anggota keluarga ini jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah. Ingat, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapaknya orang-orang yang bertauhid kepada Allah, masih takut apabila dirinya dan keluarganya jatuh ke dalam kesyirikan. Lalu bagaimana usahanya Nabi Ibrahim untuk menjauhkan istrinya, anak-anaknya dari kesyirikan? Tentu usaha yang luar biasa besarnya, dengan penuh kepayahan untuk mengajari anak dan istrinya. Tapi berhasil. Adapun kita, ya, merasa santai-santai saja dari kesyirikan, sedangkan kesyirikan telah berada di sekitar kita, di rumah-rumah kita. Ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Jauhkan ya Allah aku dan anak turunku dari menyembah patung dan berhala-berhala. Ya, di surat Ibrahim ayat 25. Ini tugas kita pertama, seorang suami. Makanya harus cerdas. Tidak boleh seorang suami ini jauh dari kajian-kajian ilmu. Bahkan setiap harinya itu harus duduk di majelis-majelis ilmu. Bukankah para ulama telah mengatakan kepada kita bahwa kebutuhan kita tentang ilmu ini harusnya lebih banyak daripada kebutuhan kita makan dan minum. Paling tidak di antara kita makan dan minum sehari berapa? 3 kali. Untuk makannya, minumnya lebih daripada itu. Sekarang kita balik, ilmunya lebih sedikit. Paling enggak, kalau kita sesuaikan dengan makan kita, dalam sehari 3 kali kita duduk di majelis ilmu. Paling tidak. Ini seminggu sekali pun kita dalam keadaan bermalas-malasan. Wal'iyadzubillah, Anda memiliki tanggung jawab besar, terutama bagaimana menjaga keluarga-keluarga kita, anak dan istri kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah betul-betul mengepung kehidupan umat Islam ini. Kesyirikan di mana-mana, ada di mana-mana, di rumah kita, di luar rumah kita. Yang pertama, yang kedua, hasu afradil usrah ala salati fi awqatiha birifqi wal husna. Ini juga yang paling penting dan paling berat bagi seorang suami. Memerintahkan seluruh anggota keluarga, istri dan anak-anaknya untuk tetap istiqomah menjalankan sholat. Ya, menjalankan sholat. Merintahkan istrinya untuk sholat pada waktunya, anak-anaknya. Tentu tidaklah sekedar perintah yang kita sampaikan kepada mereka. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang mencontoh daripada pemimpinnya. Siapa pemimpin dalam rumah tangga? Kita sebagai suami. Bagaimana kita memerintahkan istri kita untuk sholat, anak-anak kita untuk rajin sholat berjamaah di masjid, sedang kita adalah orang yang malas berjamaah di masjid, yang malas melaksanakan ibadah. Hari ini masih banyak di antara umat Islam ini yang sholatnya cuma dipilih-pilih saja. Kalau dia sempat, dia sholat Jumat. Kalau nggak sempat, dia tinggalkan. Duhur, asar kalau dia sempat, dia kerjakan. Kalau enggak, lewat. Tanpa ada beban. Tanpa ada beban bahwa dia bersalah telah meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih parah lagi, itu dicontoh oleh anggota keluarganya, dicontoh oleh anaknya, dicontoh oleh istrinya. Orang suamiku pun juga orang yang malas, maka dia pun akan malas. Ayahku pun demikian, orang yang tidak pernah sholat, maka anaknya pun demikian. Ya. Fal auladu yu'maruna bis sholatil jamaah. Anak-anak diperintahkan untuk salat berjamaah di masjid. Yang laki-laki diperintahkan. Bukan sekedar perintah, tangan seorang suami kanan dan kirinya menggandeng anak-anaknya untuk pergi ke masjid. Wahai anakku, mari kita salat salat di masjid secara berjamaah. Ya. Digandeng anaknya sebelah kanan, sebelah kirinya, di depan ada, di belakang ada, bapaknya yang memimpin. Seakan-akan dia adalah pengembala kambing-kambing yang dikembalakan di tempat yang subur. Diarahkan, ini bapaknya yang tahukan. Bukan sekedar perintah, sholat, sudah adzan itu, bapaknya nongkrong depan televisi, sambil minum kopi. Wal'iyadzubillah, ini bukan contoh teladan yang baik. Fal auladu yu'maruna bis sholatil jamaah. Anak-anak diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Maka juga bagi kaum muslimin yang lainnya harus bersabar. Kenapa? Karena sebagian umat Islam juga membawa anak-anaknya ke masjid untuk dilatih sholat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah juga memerintahkan agar anak-anak dibawa ke masjid agar terbiasa untuk sholat berjamaah. Jangan dilarang. Kalau dilarang anak-anak gak boleh ke masjid untuk sholat berjamaah, sampai besar mereka tidak terbiasa untuk sholat berjamaah. Ya. Bahkan sangat menyedihkan ketika anak-anak kaum muslimin mengatakan,
Ayo kita melihat sholat berjamaah di masjid. Melihat, bukan ikut melihat. Wih, ramainya orang sholat berjamaah. Ya, dia terheran-heran tanpa dia mengetahui bahwa dia juga berkewajiban untuk meramaikan masjid itu. Ya. Wa nisa'u sholatuhunna fi buyutihinna afdal, dan para wanita sholat di rumah-rumahnya itu merupakan perkara yang afdal dan utama bagi dirinya. Ya. Wa kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah kalian atas memerintahkan sholat itu. Jadi namanya sabar enggak terbatas. Memerintahkan anak dan istri tidak terbatas. Bahkan hingga anak-anak kita telah menikah, masih punya kewajiban kita untuk memerintahkan dia sholat kalau dia malas sholat. Terus diperintahkan. Istri kita pun demikian. Ya. Dan seorang suami juga harus mengetahui. Kadang sebagian para istri memiliki tipu daya, tipu muslihat yang luar biasa. Diperintahkan sholat beralasan, aku sedang berhalangan bang. Ya. Diperintahkan sholat pagi berhalangan bang. Harus tahu siklus daripada haidnya seorang istri itu berapa hari dan kapan, saya tahu, sehingga tidak mudah tertipu. Ya. Mungkin sebagai seorang suami terimalah dia nggak diberikan haknya, nggak masalah untuk berhubungan suami istri. Tapi masalah sholatnya jangan sampai ketinggalan. Ya. Dilihat betul apa tidak istri kita ini. Wa qala ta'ala, Nabiullah Ismail juga, lihatlah, perhatikanlah firman Allah tentang Nabi kita Ismail alaihissalam. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakah wa kana inda rabbih mardiyah. Keridhaan Allah atas Nabi Ismail karena apa? Di antara sifat Nabi Ismail senantiasa memerintahkan keluarganya untuk sholat dan mengeluarkan zakat. Dan ini harusnya kita tiru. Karena tidaklah ada seorang nabi yang telah Allah utus kecuali untuk dicontoh dan ditiru oleh kita semuanya. Para nabi seperti itu, ya. Kemudian kita lihat daripada hadis daripada Amru ibnu Su'aib an abihi an jaddihi anna nabiyya alaihi salatu wasallam qala muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Dan itu masyhur di kalangan kita. Perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk melaksanakan sholat, ya, ketika mereka berumur sab'i sinin, 7 tahun. Ya, diperintahkan untuk sholat, diajari. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'al 'ashar. Kalau sudah berumur 10 tahun, maka kalau dia meninggalkan boleh dipukul. Boleh dipukul. Tentu bukan pukulan yang keras, tapi pukulan yang mendidik, yaitu perubahan sikap seorang ayah dari kelemah lembutan menjadi menggunakan sebatang lidi umpamanya, itu sudah besar sekali pengaruhnya dalam diri anak-anak kita. Ya. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan di antara anak laki dan perempuan ketika sudah umur 10 tahun dalam tempat tidurnya. Ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, faman ahmala ta'lima waladahu ma yanfa'uhu wa tarakahu sadda faqad asa'a ghayatal isa'a. Barang siapa yang meninggalkan, meremehkan pendidikan bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, maka dia telah menghancurkan tujuan yang mulia. Jangan diremehkan, karena hari ini kita remehkan, ya, ketika dia besar tentu dia akan meremehkan daripada perkara-perkara yang baik, termasuk sholat. Dari kecil harus dididik, kalau enggak akan bisa, kita akan membiasakan mereka untuk sholat berjamaah, menunaikan sholat, kecuali dari kecil memang telah kita didik dan telah kita bina. Ketiga, di antara kewajiban kita sebagai seorang suami adalah ikhrajul munkarat minal buyut, minas suwar, wa tamathil, wa tamaim, ya, wassalib, wa khairuha. Tugas kita sebagai seorang suami adalah menjauhkan keluarga kita, terutama di dalam rumah kita, dari perkara-perkara yang dilarang dalam agama kita. Termasuk gambar-gambar, ya. Apalagi gambar-gambar porno, gambar-gambar, ya mohon maaf, ya. Para artis-artis yang dipampang di dinding-dinding rumah kita, hilangkan itu semuanya. Ada patung-patung, ya. Hilangkan patung-patung itu. Tidak layak bagi kita, rumah-rumah orang yang beragama Islam ini ada gambar-gambar apa patung, buang semuanya, bersihkan. Dan itu akan memudahkan kebersihan dan kejernihan jiwa dan hati kita.
Masih ada gambar-gambar yang porno, luar biasa. Gambar-gambar orang-orang kufar dipajang di rumah-rumah kita. Bersihkan itu semuanya sehingga tidak ada suatu saat tadi kecenderungan hati anak-anak kita dengan idola-idola mereka yang seharusnya tidak jadikan idola. Karena banyak di antara anak-anak kita ini salah mengambil idola, salah mengambil teladan. Tidak ada idola yang lebih utama di muka bumi kecuali Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Sampai mengidolakan mereka, menjadikan mereka adalah bintang segala bintang dalam kehidupannya. Waliyadzubillah. Tugas suami adalah menghilangkan gambar-gambar itu, patung-patung dan segala macam yang diharamkan dalam agama kita, dibuang dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam rumah kita, dibuang semuanya. Ya. Karena wal wajib alal muslim ayatul waswar wa yuhliya baitahu minha ma amkanahu dzalik. Maka wajibnya kita membuang, membersihkan rumah kita dari gambar-gambar yang tidak ada manfaatnya itu. Ya. Sehingga tidak salah nanti anak-anak kita itu mengambil contoh dan teladan dari orang-orang yang tergambar, yang terpasang gambar-gambarnya di rumah-rumah kita. Dihilangkan, dibuang itu semuanya. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, juga Imam Muslim dalam hadisnya, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun. Tidak akan masuk ke dalam rumah, ya, yang dalam rumah itu malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang dalamnya ada anjing, ya. Wala suwar, ataupun gambar-gambar yang dilarang dalam agama kita hilangkan. Sampai dikatakan hatta la ihtaja rabbul usrah ilal kalbi lil hirasah fa innahu yudau fi makanin khasin kharijal bait. Andaikan pemilik rumah itu membutuhkan seekor anjing untuk menjaga rumahnya, itu harus diletakkan di luar rumah, jauh dari rumah. Andaikan memang dibutuhkan seekor anjing untuk menjaga rumah. Bagaimana dengan kita? Dalam gambar-gambar rumah kita ada gambar-gambar anjing dan sebagainya. La tadkhulul malaikah, enggak akan masuk malaikat. Berarti tidak ada keberkahan dalam rumah tangga kita. Keempat, di antara kewajiban kita seorang suami adalah al-hirsu ala jam'i samril usrah wa adami tasattutiha wa tarabbutiha bainaha wa dzalika bi ihtiramil kabir wa rahmah bis sahir wa bil birri walidain fa innahu min a'dhamil qurbat wal adab wal lutfi inda ta'amul baina afradiha. Ini tugas seorang suami lagi, menjaga keutuhan kesatuan daripada anggota-anggota keluarga, tidak berpecah belah, tidak bercerai-berai, ya. Mudah diatur suaminya, mudah mengatur istrinya, anak-anaknya, mudah disatukan, tidak bercerai-berai mereka. Tidak masing-masing mengambil haluan sendiri, tidak. Keluarga ini di atas satu haluan, itu haluan yang telah ditunjukkan oleh suaminya. Ya. Diajarkan dalam rumah tangga kita, itu kewajiban seorang suami, bagaimana seluruh anggota keluarga menghormati seluruh anggota keluarga yang lainnya. Yang kecil menghormati yang tua menyayangi yang kecil. Ini kewajiban seorang suami. Bagaimana menjadikan anak-anaknya itu belajar untuk menghormati kedua orang tuanya, menyayangi kedua orang tuanya. Birrul walidain kepada orang tuanya sejak kecil telah diajarkan pada anak kita. Paling tidak anak-anak kita sudah bisa berdoa, ya. Rabbighfirli wali walidayya farhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sudah modal utama bagi kita. Sampai dia besar, sampai dia dewasa, ketika kita telah meninggal dunia, mereka masih mendoakan kita. Diajari dari kecil. Nggak mungkin tiba-tiba besar dia akan berubah seperti itu, kecuali sejak kecilnya telah kita didik dan telah kita bina anak-anak kita dan istri kita. Menjaga keutuhan, kesatuan daripada anggota keluarga, mengajari mereka adab-adab yang mulia, bagaimana mereka menghormati yang besar mencintai yang kecil. Ada ihtiram di antara mereka. Ya. Dan adab-adab lainnya, tata krama, sopan santun diajarkan seorang suami kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya ketika di luar rumah tetap akan beradab sebagaimana adab yang telah diajarkan, yang biasa diberikan orang tuanya di rumahnya. Ketemu orang, dia merasa kecil, ya, dia menyapa duluan dan mengucapkan salam kepada yang besar. Ketika dia naik kendaraan, dia ucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Ketika dia berjalan kaki, dia ucapkan salam kepada orang yang duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, ada tata krama, ada sopan santun. Kalau dia menggunakan sepeda motor, tentu dengan suara-suara yang biasa, tidak dengan suara sepeda motor yang memekakkan telinga.
Dia tahu sopan santunnya. Sopan santun yang diajarkan di rumah akan dibawa oleh anak-anak kita dimanapun mereka berada. Di jalanan ada tata krama, ada sopan santun. Tentu itu adalah yang diajarkan orang tuanya di rumah. Maka hari ini ketika kita melihat anak-anak kita ya yang luar biasa, ya perkembangan daripada akhlak buruknya seperti itu, tidak lain adalah gambaran daripada bagaimana mereka diperlakukan orang tuanya di rumah. Bagaimana terutama adalah seorang suami, seorang ayah memberikan pendidikan akhlak kepada anak dan istri mereka. Berat sekali tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Betul-betul berat. Tetapi jangan sampai beratnya tanggung jawab itu mengurungkan niat kita atau niat di antara para pemuda untuk menikah. Ya, karena setengah daripada agama telah kita peroleh dengan menikah ini. Karena memang berat, bukan mudah. Bukan sekedar ini diberikan makan dan minum, diberikan rumah, tidak. Bagaimana perkembangan kejiwaan ini tanggung jawab seorang suami, istri ataupun anak-anaknya. Makanya hendaklah kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita dan kesabaran agar kita dimudahkan mendidik, membina keluarga kita ini yang kita harapkan berkumpul kita di dunia, berkumpul kita di akhirat. Itu harapan kita. Karena mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Kita mencintai mereka. Maka tidak mungkin dong kita kemudian membiarkan mereka terpanggang dalam panasnya api neraka dan kita masuk surga. Tidak. Kita berharap kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala dan segala macam kenikmatannya, dan orang-orang yang kita cintai pun ikut menikmati itu di dunia sampai di akhirat mendapatkan keridhaan Allah. Itu yang kita harapkan. Makanya berat sekali, ya. Kemudian dan sesungguhnya buruknya daripada perlakuan daripada anak-anak kita itu menggambarkan buruknya perlakuan seorang ayah kepada mereka. Ini mohon maaf kepada para pendengar dan para pemirsa semuanya. Akhlak-akhlak kita, anak-anak kita yang di jalan seperti itu menggambarkan begitulah akhlak orang tuanya. Paling tidak, begitulah orang tuanya mendidik mereka. Begitulah orang tuanya membiarkan mereka. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, ya, Inna Allah idha arada bi ahli baitin khairan dallahum ala babi rifki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki kebaikan dalam anggota keluarga itu atau dalam keluarga itu Allah kehendaki kebaikan, tentu Allah tunjukkan keluarga itu semuanya ke dalam sebuah pintu yang disebut ar-rifku, kelemah lembutan. Ya. Bapaknya juga punya sifat lemah lembut, ibunya, kemudian kelemah lembutan seorang suami dan istri itu akan dicontoh oleh anak-anaknya. Tutur katanya santun, ya. Semuanya ada kelembutan. Anak-anaknya pun demikian memiliki kelembutan. Mudah ada rasa empati dan simpati dalam hati anak kita ketika melihat orang-orang yang memang menderita dan sebagainya. Tidak masa bodoh, tidak yang penting aku berhasil, yang penting aku bisa, yang lain terserah, tidak. Nah, ini luar biasa beratnya, ya, ketika ternyata apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dalam keluarga kita, Allah pasti tunjukkan kelemah lembutan dalam keluarga kita, istrinya, suaminya, anak-anaknya. Tidak ada kata-kata yang terangkat keras. Tidak ada perintah yang disertai dengan suara-suara yang menggelegar, tidak. Diperintahkan dengan kata-kata yang santun, ya, dilarang dengan kata-kata yang sopan. Dan semuanya akan masuk ke dalam sanubari hati anak-anak kita dan istri kita. Dan kewajiban kita sebagai seorang suami adalah tarbiyatul aulad ala kalamil hasan, yaitu mengajari anak-anak kita dengan ucapan-ucapan yang baik, kata-kata yang baik. Maka hari ini kalau ada anak-anak kita yang mencaci, mengumpat, ya, itu karena dia mendengar dari orang-orang terdekat. Dan kira-kira siapa orang yang paling dekat dari anak-anak kita, kecuali kita dan istri kita. Maka sedapat mungkin apabila memang ada di antara kita, dan ini tidak menutup kemungkinan, dan itu wajar dan manusiawi ketika ada perbedaan di antara kita dan istri kita, sampai mungkin kita bersitegang dan istri kita, jangan di hadapan anak-anak kita. Karena kata-kata yang keluar, ya, ketika kita marah dengan istri kita, yang saling berbalas kata antara suami dan istri itu akan dicontoh oleh anak-anaknya.
Sampai waliyadzubillah di tempat-tempat tertentu banyak anak-anak yang ketika marah pasti dia mengucapkan kata-kata yang kotor. Dari binatang-binatang berkaki 4 dia keluarkan. Kenapa? Dia pernah mendengar ketika ada orang marah, baik itu bapak dan ibunya mengucapkan kata-kata itu. Kalaupun tidak, dia mendapat dari lingkungannya, dari kawannya, dari sahabat-sahabatnya. Ya. Maka bagaimana seorang ayah terutama menjaga anak-anak dan istri mereka untuk tidak berkata kecuali kata-kata yang baik, diajarkan, ya. Dan dijauhkan dari kata-kata yang qabihah, kata-kata yang buruk, cacian, makian, semuanya harus dijauhkan. Maka lebih utama dalam keluarga kita ada kata-kata astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Itu aja yang paling banyak kita sebut dalam keluarga kita. Kalau ada kata-kata lain dan satu saat nanti dicontoh anak kita, jangan pernah kita marah. Ya, karena itu yang telah mencontohkan kepada anak kita. Bahkan sering kita dengar seorang anak memaki bapaknya, seorang anak memaki ibunya dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Sampai ibunya terperangah. Loh, dari mana anak ini bisa mengatakan kata-kata kotor seperti ini? Ternyata dia menyalahkan tetangganya, menyalahkan lingkungannya. Tetapi setelah dia lihat ternyata ke belakang, jauh ke belakang, dia pernah mengatakan kata-kata itu ketika dia marah dengan suaminya. Dicontoh, direkam oleh anak-anaknya. Dan suatu ketika dikeluarkan, dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu orang yang pertama kali mengajarkan, yaitu bapak dan ibunya. Waliyadzubillah. Kemudian yang kelima, di antara tugas seorang suami adalah al-hadru min duhuli rijal al-ajanib alal mar'ah fil bait. Menjaga keluarga sedapat mungkin, sekuat tenaga, agar tidak ada yang masuk dalam rumah tangga kita laki-laki lain. Kalau kita memiliki di rumah anak-anak perempuan, anak-anak gadis, atau istri kita, jangan pernah masuk ke rumah kita laki-laki asing yang tidak kita kenal, yang bukan mahramnya. Tidak boleh masuk dalam rumah tangga kita laki-laki lain. Siapapun dia, jaga. Juga jaga anak-anak kita di pergaulan-pergaulan bebas. Ya. Bahkan hari ini orang tua merasa sedih apabila memiliki anak gadis yang sudah berusia 18 tahun tidak ada laki-laki yang apel di rumahnya. Sedihnya luar biasa. Mengatakan kepada tangga, ternyata anakku tidak laku, tidak seorang pun anak laki-laki yang datang ke rumahku. Bersedih luar biasa. Harusnya dia bahagia ketika anaknya terjauhkan dari keburukan laki-laki yang memang bukan mahramnya. Sampai suatu ketika saya melihat ada seorang yang betul-betul mengadakan syukuran ketika anaknya punya pacar, waliyadzubillah. Syukuran, kalau dia walimah itu masih wajar, memang walimah diperintahkan. Ketika anaknya ada yang datang ke rumahnya, pacaran sebulan 2 bulan langsung syukuran. Anakku laku sekarang, waliyadzubillah. Tidak lain dia sedang memasukkan anaknya ke mulut singa. Kalaupun keluar dari mulut singa akan masuk ke mulutnya buaya dan seterusnya akan seperti itu. Waliyadzubillah. Jaga, jangan sampai anggota keluarga kita ini bergaul kepada laki-laki lain atau justru anak-anak kita bergaul dengan wanita-wanita lain. Kecuali nanti suatu saat setelah akad nikah baru mereka dibebaskan untuk itu. Pacaran dalam Islam memang ada, tapi pacaran setelah menikah, itulah pacaran. Adapun sebelum menikah adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya orang-orang yang berpacaran hari ini pasti terjatuh dalam masalah zina. Ya. Kalau kita jujur, anak-anak muda yang menikah itu telah didahului dengan perbuatan zina. Baik dia hamil ataupun tidak hamil, waliyadzubillah. Memulai bahtera rumah tangga dengan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah tatkala kita memulai pernikahan kita, hidup baru kita dan istri kita, kita mulai dengan perkara-perkara yang tidak ada maksiatnya. Kita bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi menjauhkan anggota keluarga kita, kalau di rumah kita ada anak-anak perempuan kita dan istri kita, jauhkan, jangan sampai ada laki-laki lain masuk ke dalam rumah kita. Ini berbahaya sekali. Yang keenam, di antara kewajiban kita sebagai seorang suami adalah taujihun nisa wal ahdu ala aidihinna wa khasah inda hurijihinna ya fit turuqat. Kita harus mengarahkan, mendidik istri-istri kita dengan pendidikan yang betul-betul kita curahkan tenaga dan pikiran kita, ya, agar para wanita tidaklah keluar dari rumah-rumah mereka kecuali dalam keadaan darurat, dalam keadaan memang membutuhkan. Ketika keluar dalam keadaan dia menjaga aurat-aurat mereka, tidak berpakaian dan pakaian-pakaian yang
dipakai oleh orang-orang jahiliyah yang umbar aurat dan sebagainya. Dimanapun dia berada kita jaga, kita bina, ya. Bahkan lebih utama ketika mereka keluar, kita temani, kita dampingi anak dan istri kita. Ketika keluar belanja di mal-mal, kita dampingi. Ya, keluar untuk mungkin ada acara kondangan, kita dampingi dia. Jangan kita biarkan. Ya, dan perhatikan pakaian-pakaian mereka, penampilan mereka. Jangan sampai justru penampilan mereka itu mengundang fitnah, ya, menjadikan fitnah bagi laki-laki lain yang berada di kanan kiri jalan. Waliyadzubillah. Ya, tugas kita berat sekali seorang suami ini. Ya. Yang ketujuh di antara kewajiban kita adalah ikhrajul qanawatil fadhaiyah as-sayyi'ah allati tansuru lirada'ili wa tad'u ilaiha. Kita harus menjauhkan, bahkan memutus aliran-aliran, ya, saluran-saluran yang membahayakan keluarga kita. Yang tidak lain saluran itu adalah seperti sekarang saluran internet yang masuk ke rumah tangga kita. Jangan kita biarkan, justru yang masuk ke dalam rumah tangga kita adalah saluran-saluran internet yang ada yang mungkin saluran yang porno dan sebagainya, kita biarkan. Makanya wajibnya seorang suami ketika memiliki alat-alat komunikasi yang canggih seperti sekarang HP ataupun ya komputer, laptop dan sebagainya yang ada aliran internetnya atau saluran internetnya, maka dilihat dan dijaga. Dan letakkanlah internet itu atau perangkat-perangkat itu di tempat-tempat terbuka, di ruang tamu dan sebagainya. Jangan di kamar-kamar. Kalau di kamar-kamar anak-anak kita akan yang tadinya tidak ada niatan akhirnya punya niatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan diharamkan. Bahkan waliyadzubillah suami istri sama-sama nonton bareng film porno, waliyadzubillah. Karena mudahnya. Alasan mereka agar lebih membina keharmonisan rumah tangga, agar hubungannya serasi antara suami istri. Waliyadzubillah. Bagaimana kita melihat kemaksiatan dicontoh dalam kehidupan kita? Tidak dibolehkan ini. Seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita, seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki. Bagaimana seorang wanita melihat aurat laki-laki? Laki-laki luar biasa bahayanya. Maka saluran-saluran internet seperti ini hendaklah sedapat mungkin seorang suami meneliti. HP anaknya dibuka, dilihat, ya, apa yang ada di dalamnya. 3 tahun lalu, ya atau 5 tahun yang lalu, kita juga sangat terkejut di pulau yang terpencil seperti pulau kita. Ya, ketika ada anak-anak kita yang ngecas HP-nya di masjid, kita buka ternyata gambarnya waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Anak-anak pulau sudah mengetahui seperti itu. Ya. Ketika kita tanyakan pada orang tuanya, ya, apakah tidak dicek HP anaknya? Ternyata orang tuanya pun tidak tahu bagaimana membuka dan mematikan HP, tidak tahu. Ya. Ambil lemparkan ke tembok, mati, sudah selesai. Tidak mengetahui mereka sehingga anak-anak bebas. Maka dari itu pun kita ambil kebodohan itu merupakan ya modal utama orang untuk bermaksiat. Kalau bapak ibunya tidak tahu, anaknya merajalela melakukan kemaksiatan kepada Allah. Termasuk ini saluran-saluran internet yang membahayakan akidah dan ibadah dan muamalah kita harus kita jauhkan. Ya. Dan kita tidak akan bisa menyalahkan ya seperti itu karena ya alat-alat komunikasi itu sebagai pisau bermata dua, bisa kita gunakan untuk menjaga diri kita dan bisa untuk menghancurkan kita. Tergantung di tangan siapa pisau itu. Ya. Begitu pula dengan saluran internet, kita membutuhkannya. Ya. Tapi juga banyak orang-orang yang terfitnah dari masalah itu. Maka sedapat mungkin saluran-saluran yang membahayakan itu kita jauhkan dari keluarga kita. Termasuk acara-acara televisi yang memang tidak ada manfaatnya untuk keluarga kita. Ya harus kita putus dan kita alihkan kepada siaran-siaran yang mendidik daripada anak dan istri kita. Yang kedelapan di antara yang perlu kita kerjakan untuk sebagai tanggung jawab seorang suami pada istrinya, pada anak-anaknya adalah ya al-intibah li huturati saikin wal khadimat fil buyut. Hati-hati. Kalau Anda hari ini adalah orang kaya yang memiliki sopir-sopir pribadi, hati-hati ya. Jangan-jangan suatu saat kalau Anda biarkan istri Anda ya diantar belanja oleh sopirnya ke sana kemari, Anda tidak mampu, Anda tidak punya waktu, tidak punya kesempatan diberikan kepada sopirnya, suatu saat justru istri Anda itu akan menjadi istri pada sopir Anda. Akan ada selingkuh di antara karena Anda telah memberikan peluang itu. Kan itu sopir pribadi saya sudah tahu perlakuannya, sudah tahu akhlaknya. Jangan pernah kita serahkan istri kita kepada orang yang bukan mahramnya. Akan terjadi nanti. Karena syaitan luar biasa. Luar biasa. Ya.
gangguan dan godaannya sangat susah untuk dihindarkan kecuali bagi orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kepada sopir-sopir pribadi yang biasanya mengantarkan istri kita. Sedapat mungkin kita lah yang mengantarkan istri kita. Jangan dibiarkan berduaan dengan sopir pribadinya. Atau wal khadimat, atau para pembantu-pembantu wanita. Justru Anda sendiri yang akan terfitnah nanti. Ya. Ya mohon maaf, walaupun pembantu itu mungkin tidaklah lebih cantik daripada istri kita, tapi karena kita terbiasa dekat dengan para pembantu itu, dan pembantu memberikan pelayan terbaik daripada istri kita yang mungkin semrawut dan sebagainya, sehingga terkadang seorang suami itu lebih mencintai pembantunya daripada seorang istri, walaupun dari segi wajah jauh. Ya, syaitan bermain di situ, hati-hati. Ya, ini fitnah besar bagi kita. Maka jaga keluarga kita dari perkara-perkara itu. Yang terakhir, hendaklah ada at-ta'awun baina afradil usrah ala ta'zimil hayat al-usriyah dahilal manzil wa kharijiha. Harus ada ta'awun antara anggota-anggota keluarga ini, suami dan istri, anak-anaknya, ya, bagaimana menjaga keutuhan daripada rumah tangga ini. Kebaikan rumah tangga ini kita jaga, saling tolong-menolong, seorang suami menolong istrinya, seorang istri menolong anak-anaknya, terusnya yang menjaga keharmonisan rumah tangga itu. Ya, kebaikan-kebaikan akhlak yang melihat di rumah tangga itu, baik di rumah tangganya sampai di luar rumah, di dalam rumah ataupun di luar rumah, dipraktekkan dan harus saling tolong-menolong di antara keduanya. Ternyata memang ketika kita lihat dari ini berat sekali tugas kita sebagai seorang suami, dan itu yang paling utama adalah seorang suami, yang paling berat bebannya adalah seorang suami, mendidik, membina ya anak dan istrinya, sampai tidak boleh seorang suami merelakan satu pun di antara anggota keluarga masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah mengatakan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah." Ya, tidak boleh kita merelakan di antara anggota keluarga ini masuk dalam neraka. Andai pun kita masuk dalam surga, ada anak kita yang masuk neraka, ada istri kita yang terpanggang dalam bara api neraka, harusnya tidak rela. Dan penjagaan itu wajib dilakukan oleh seorang suami. Dirinya sendiri diperbaiki, dijaga agar tidak masuk dalam perbuatan-perbuatan yang akhirnya menjatuhkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya, istri-istrinya dijaga. Keutuhan rumah tangganya dimulai dari keharmonisannya di dunia ini sampai di akhirat. Itu kan cita-cita kita semuanya, dikumpulkan bersama orang-orang yang aku cintai, yang kita cintai di dunia sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu masing-masing harus berjalan di atas jalan yang sama, di atas pemahaman yang sama, di atas akidah yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memudahkan kita di dalam mendidik dan membimbing anak dan istri-istri kita, sehingga kelak nantinya kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai di dalam keridhaan Allah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikian seorang dimanapun Anda berada, sesi pembahasan barusan telah kita simak bersama Al-Ustaz Abu Fatih Amin Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan kewajiban seorang suami. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi soal jawab. Seorang dimanapun Anda berada bisa bergabung bersama kami di line telepon di 467106 dan juga di 468106. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS dan WhatsApp dengan mengetik kode KI spasi nama, spasi alamat, spasi pertanyaan, kemudian dikirimkan ke 085668410106. Dan akan kami hadir kembali setelah informasi yang berikut ini. Bergabung bersama kami di line telepon di 467106 dan juga di 468106. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS dan WhatsApp, silakan dengan mengetik kode KI spasi nama, spasi alamat, spasi pertanyaan, kemudian dikirimkan ke 085668410106. Kami terima untuk penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dari Dedi di jalan, Ustaz. Ya, silakan Pak Dedi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fiik Pak Dedi. Alhamdulillah Pak Ustaz. Jadi gini Pak Ustaz ya, memang kalau kita menyesal sih tidak menyesal ya Pak Ustaz ya. Iya. Karena dulu kita memilih kalau memang sesuai dengan petunjuk Nabi pasti kita akan selamat ya. Seperti saya lah.
tidak tahu lah yang namanya sunnah, sama sekali nggak tahu. Jadi cara memilih istri yang bagaimana kan tidak tahu juga gitu. Yang jelas dulu ya yang bagus lah gitu Pak Ustadz ya. Iya. Itu memang ada kerepotan dalam mentarbiyah gitu. Cuma alhamdulillah ya sekarang itu sudah melaksanakan sholat lah, mungkin dari 2008 dia udah giat-giatnya sholat ya. Ya itu alhamdulillah yang sekarang saya tarbiyah sampai dengan dia mau sholat. Cuma di dalam sedekah itu yang masih ya agak keberatan gitu. Ya mungkin alasannya dengan kurang lah gitu Pak Ustadz ya. Nah, itulah yang menjadi bukan ganjalan ya. Saya akan lebih giat lagi untuk mentarbiyah dia gitu. Terus kalau masalah yang namanya TV, handphone itu juga kita nggak punya lah gitu. Saya pun handphonenya biasa aja, dia pun biasa aja. Jadi sampai TV pun saya tidak TV sengaja saya nggak bayar gitu kan, biar dia tidak bisa nonton gitu Pak Ustadz. Jadi dia pun tadinya protes, tapi akhirnya sekarang juga menyadari juga gitu. Alhamdulillah jadi dia bisa akan lebih baik gitu Pak Ustadz. Cuman satu pertanyaan Pak Ustadz, jadi seorang suami itu kan berat sekali pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Termasuk adalah dosa-dosa istri, dosa-dosa anak gitu loh. Itu yang saya kadang-kadang merinding itu Pak Ustadz. Jadi untuk mentarbiyah agar istri lebih giat lagi masalah sedekah gitu kan, itu bagaimana bisa minta nasihatnya Pak Ustadz gitu. Iya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dedi, barakallahu fiik, mudah Allah memberikan berkah kepada Bapak dan Allah memudahkan Bapak di dalam mentarbiyah istri dan anak-anak Bapak. Dan kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang Bapak cintai di keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mendidik istri bukanlah perkara yang mudah. Ini bukan juga perkara yang susah. Bagi orang-orang yang tahu jalannya itu adalah perkara yang insya Allah mudahkan semuanya. Tapi bagi orang-orang yang memang Allah tidak kehendaki, memang agak susah ya. Memang kalau kita bisa kembali ke belakang, kalaulah kita dahulu memilih istri yang memiliki agama, tentu janji Rasulullah akan terbukti. Taribat yadak, engkau tidak akan pernah susah-susah mendidik ya. Tanganmu tidak akan berdebu, tidak banyak mengeluarkan tenaga, sudah mudah. Tapi kita pun tidak boleh menyesal karena Allah telah memberikan kepada kita istri yang mungkin ketika kita memilih dulu itu pilihan kita adalah nafsu, yang penting cantik, aku suka, dia suka, sudah. Nah sekarang yang terjadi adalah yang harus Bapak lakukan dan kita lakukan semua adalah apa yang ada di depan kita inilah yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus menjadikan mereka adalah orang-orang yang soleh dan solehah, termasuk istri kita. Jangan sampai kita menyesali. Atau mungkin kita, kalau gitu aku ceraikan aja istriku, aku cari yang lebih islami, yang beda agama. Jangan. Karena apapun yang sekarang ada di tangan kita, yang depan kita, termasuk amanah yang Allah berikan kepada kita, anak dan istri, ini merupakan sesuatu yang Allah takdirkan atas kita. Ini yang terbaik. Maka seperti yang disampaikan Pak Didi tadi, telah bisa berusaha sedikit demi sedikit ya, mentarbiyah istrinya sampai sudah melaksanakan sholat. Alhamdulillah satu kemajuan. Adapun kekurangan-kekurangan lainnya, termasuk mungkin akhlaknya atau mungkin sodakohnya yang belum dan sebagainya, ya kita harus terus memberikan tarbiyah kepadanya. Di antara agar istri kita mau bersedekah ya, mau mengeluarkan sebagian harta yang diberikan suami untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, ya tidak semudah kita memerintahkan, tolong sedekahkan harta ini. Dan kebanyakan daripada para istri itu ketika ada duit di tangannya itu merasa berat untuk mengeluarkan, kecuali untuk dirinya sendiri. Ya, diberikan kepada orang lain, infak dan sebagainya, merasa berat, ada pertimbangan mungkin ribuan kali lipat. Ya. Lain dengan seorang laki-laki, kalau mau berinfak langsung 1 juta. Tapi kalau andaikan sekarang Pak Dedi berikan kepada istriku, ini ada uang 1 juta, tolong berikan kepada orang membutuhkan. Nanti akan diolah lagi oleh istri. Keluarnya tinggal 500.000 atau bahkan lebih kecil daripada itu. Ya. Bagaimana mendidik mereka agar mereka menjadi orang-orang yang mau berinfak, bersedekah, ya? Berikan contoh orang-orang yang berinfak dan bersedekah dari orang-orang terdahulu. Bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika diberikan hadiah berupa uang yang ratusan juta jumlahnya. Kalau sekarang kita rupiahkan itu ratusan juta diberikan hadiah dari para sahabat lainnya. Tapi tidak menetap lama uang itu di tangannya, kecuali diberikan semuanya kepada orang-orang yang fakir dan miskin yang membutuhkannya. Sampai suatu ketika datang kepada beliau, kepada Aisyah radhiyallahu anha, orang yang minta-minta, seorang wanita yang minta-minta, kan tidak memiliki harta di rumahnya kecuali cuma 1 buah kurma atau 2 buah kurma yang diberikan.
Satu kurma saja yang diberikan, tidak memiliki apa-apa. Lalu kemana ratusan juta yang diberikan orang lain itu? Telah diinfakkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Disampaikan kisah-kisah seperti ini, ya. Kisah-kisah orang yang dermawan, ya. Kisah-kisah orang-orang yang menginfakkan hartanya. Tentu mereka akan tertarik dan mencontoh itu. Adapun istri kita sekarang mungkin yang pelit karena dia tidak pernah masuk di pikirannya bagaimana contoh-contoh orang-orang yang berinfak itu. Ya, kalau itu dicontohkan, insya Allah kan akan dicontoh oleh istri kita. Dan yang lebih penting Pak Dedi, ya, istri kita itu harus dicarikan sahabat yang betul-betul orang-orang yang dermawan juga. Wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang soleha, yang memiliki sifat dermawan. Kita persahabatkan dia, sehingga perangai akhlak daripada kawannya itu akan dicontoh dan ditiru. Ya, kalau kita kurung di rumah saja tanpa ada sahabat yang dijadikan partner untuk tukar-menukar pikiran dan sebagainya, tentu akan sulit perkembangan istri kita. Ya. Tetapi kalau kita persahabatkan dengan orang-orang yang memiliki agama yang baik, akhlak mulia, dermawan, dia akan mencontoh. Ya, akan mencontoh. Sesungguhnya kalau kita tahu jalannya tidak terlalu sulit mendidik istri itu. Tapi bagi orang yang tidak tahu jalannya memang kepayahan dia. Sampai putus asa. Sampai berputus asa. Juga kisahkan orang-orang terdahulu yang dia diamanahkan oleh Allah berupa harta yang banyak tapi diberikan kepada orang lain. Sampai kan ada sebuah kisah ketika Rasulullah menerima tamu, kemudian Rasulullah tidak memiliki harta untuk diberikan kepada tamunya, sampai dilelang ibaratnya kan tamunya. Wahai para sahabat semua, siapa yang hari ini mau menerima tamuku, menjamin tamuku, ya kan? Kan ada seorang yang fakir, yang miskin langsung ngacung tangannya, saya ya Rasulullah, saya sanggup ya Rasulullah. Ketika tamunya dibawa ke rumahnya, apa yang ada? Cuma ada makanan untuk anaknya saja. Kalaupun malam itu anaknya makan dari makanan yang disediakan itu, istrinya tidak makan, suami tidak makan. Alangkah dermawannya keluarga ini, ternyata makanan yang cukup untuk anaknya itu tidak diberikan kepada anaknya, tapi diberikan kepada tamunya. Kita sampaikan kisah ini pada istri kita. Dan keutamaan-keutamaan daripada sedekah tentu akan merangsang daripada semangat istri kita untuk berinfak dan bersedekah. Berikan kisah-kisah itu. Disampaikan ketika Pak Dedi baru pulang dari kerja, ya, sudah beristirahat, sudah rapi, ya, sambil minum kopi beristirahat, sampaikan kisah-kisahnya, ya, kepada istri kita. Ya, kisah-kisah orang-orang dermawan itu sampaikan pada istri kita. Bahkan wahai istriku, dulu ada seorang yang dermawan luar biasa. Ketika datang ke rumahnya tamu yang bermalam di rumahnya, tidaklah dia suguhkan makanan kecuali setiap hari disembelihkan seekor unta. Hari ini disembelihkan, belum habis, sore disembelihkan lagi. Paginya disembelihkan lagi untanya itu. Ketika ditanyakan, wahai Tuhan, kami bertamu cuma berdua saja. Kenapa sampai Tuhan sembelihkan kami setiap kali kami makan disembelihkan unta dengan daging yang segar? Karena dia mengatakan, aku tidak akan pernah mau memberikan tamu-tamuku makanan yang telah basi. Yaitu makanan yang tidak habis kemudian disuguhkan lagi. Enggak, yang fresh semuanya, bayangkan. Ya walaupun kita tidak boleh berlebihan seperti ini, tapi paling tidak contoh-contoh seperti ini, kisah seperti ini akan menjadikan istri kita semakin termotivasi untuk menginfakkan, mensedekahkan sebagian hartanya. Dan juga diajarkan qanaah, merasa puas dengan apa yang diberikan suami, walaupun tidak cukup, merasa cukup. Sehingga akan mudah, diberikan 1 juta cukup, 2 juta cukup, 10 juta apalagi lebih cukup. Gitu. Kalau yang kecil pun nggak cukup, besar pun tidak cukup juga seperti itu. Sehingga akan memudahkan dia untuk menginfakkan sebagian dari apa yang diberikan suami untuk orang-orang lain. Mungkin diantaranya itu Pak Dedi, barakallahu fiik, dan wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk selanjutnya kami terima untuk penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Warno di Batu Haji. Silakan Pak Warno. Ini kita kan orang soleh suruh cari yang soleha. Iya. Orang soleha suruh cari yang soleh. Nah pertanyaan saya, gimana orang yang nggak soleh supaya jadi baik? Kalau kita yang kaya kawin dengan yang kaya, kemudian yang miskin bagaimana terangkat supaya kaya? Atau yang pinter nikah dengan yang pinter? Bagaimana pula yang bodoh supaya jadi pinter gitu Ustaz? Iya. Nah jadi gimana solusinya gitu Ustaz? Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada Bapak dan dimudahkan urusannya. Ya. Bagaimana agar yang, mohon maaf, yang bodoh menjadi mengerti, yang miskin menjadi kaya, yang tidak soleh menjadi soleh. Ya.
Pertanyaan ini pertanyaan yang singkat tetapi juga jawabannya luar biasa beratnya bagi kita. Pertama, bagaimana menjadikan orang yang bodoh menjadi mengerti? Tentu tidak ada jalan kecuali untuk belajar lebih dahulu. Ya. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang dilahirkan dari rahim ibu kita dalam keadaan pandai, dalam keadaan mengerti. Harus belajar. Kalau yang dimaksud adalah bodoh dalam masalah agama, maka dia harus belajar ilmu agama itu. Senantiasa setiap hari. Sampai Allah mewafatkan kita, kita masih harus belajar, terus belajar. Ya, dari satu ke guru berikutnya, dari satu majelis ke majelis berikutnya, dari satu hadis ke hadis berikutnya, kita belajar terus. Walaupun hadis itu telah kita pelajari mungkin 10 tahun yang lalu, ketika hari ini diajarkan oleh seorang ustadz pun berbeda juga pemahaman kita. Semakin segar pemahaman kita. Belajar, terus belajar. Bagaimana menjadikan orang yang tidak soleh menjadi soleh? Tentu juga tidak ada lain kecuali juga harus belajar menambah ilmu. Karena kesolehan seseorang itu juga berhubungan erat dengan masalah ilmu. Enggak akan dia mengajarkan sholat, kecuali dia tahu ilmunya sholat itu. Wajibnya sholat, ancaman-ancaman tentang orang-orang yang menjalankan sholat, sehingga dia mau melaksanakan sholat. Tentang zakat, puasa, semuanya juga kesolehan-kesolehan lainnya itu dibutuhkan ilmu. Harus belajar, terus belajar. Dan jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang telah dia dapat. Dan lebih penting lagi, jangan pernah merasa puas dengan amal-amal yang telah dia buat. Hari ini mungkin telah melaksanakan umroh ataupun haji, jangan puas dengan itu. Ya, kita telah sholat jamaah, jangan pernah puas. Karena di detik-detik akhir, syaitan senantiasa menggelincirkan kita. Bagaimana supaya kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak mendapatkan amal apapun dari apa yang pernah kita kerjakan. Tiba-tiba kita melakukan kesyirikan kepada Allah, mati dalam keadaan syirik, hapus amal-amal kita. Ketika mau meninggal, kita ungkit semua amal-amal kita. Ketidakikhlasan kita ungkapkan, hilang semua amal-amal kita. Kita harus jaga semuanya. Yang tidak soleh harus menjadi soleh, harus belajar. Hidup bersama orang-orang soleh, menimba ilmu, ya, mempraktekkan ilmunya. Yang miskin agar jadi kaya, dia berusaha dengan tangannya, ya, dengan tenaganya, dengan ilmunya, dan tidak mendolimi orang lain. Dan tidak mengambil perkara-perkara yang diharamkan, riba dan sebagainya, ditinggalkan. Ya. Maka kembalinya semua itu ke dalam satu pondasi yang paling utama adalah ilmu, yaitu ilmu agama. Tidak ada orang yang bisa alim di muka bumi kecuali dia belajar ilmu agama. Tidak ada orang yang bisa soleh kecuali dia memahami ilmu agama dan pemahaman yang benar yang pernah dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'ut tabi'in dan orang-orang salaf terdahulu. Ya. Tidak ada orang miskin menjadi kaya kecuali orang-orang juga yang mempelajari ilmu agama. Kalau kaya yang dimaksud adalah kaya yang banyak hartanya, bukan itu yang kita maksud. Bolehlah kita kaya banyak harta, tapi harta yang barokah, yang kita ambil dari cara yang halal dan kita gunakan untuk cara yang halal pula. Itu yang kita maksud kaya. Maka semua pangkalnya Bapak adalah belajar kembali ya agama kita dengan belajar yang benar dan pemahaman yang benar dengan pemahaman yang pernah dipahami oleh Rasul dan para sahabat dan para pengikut yang dahulu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian jawaban Ustaz, semoga bermanfaat dan selanjutnya kami terima untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Pak Selamat di Batu. Ya, silakan Pak Selamat, langsung ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustaz Amin. Saya dulu mengikuti kajian ini tuh karena berawal dari kekalutan dalam rumah tangga juga gitu. Karena waktu itu sebenarnya saya ini di Batam ini sebenarnya udah nggak kerasan sama sekali gitu, udah istilahnya udah nggak suka gitu loh. Iya, pengen pulang kampung kan seperti itu. Nah, tapi ternyata istri kita kan nggak mau diajak pulang kan seperti itu. Akhirnya sampai sekarang ini pun saya sebenarnya pengen pulang kampung terus kan gitu. Nah, pertanyaan saya, ketidaksukaan saya di sini itu apakah ini menggambarkan saya tidak ridho dengan takdir Allah itu yang pertama. Yang kedua, dengan seperti itu saya akhirnya kayak seperti menyalahkan istri gitu loh, seperti menyalahkan istri seperti itu. Kenapa nggak mau pulang gini-gini, di sini juga apa yang dicari ya, pikiran saya seperti itu. Nah, bagaimana caranya semua itu biar bisa hilang gitu loh. Jadi sampai sekarang pun saya masih ada ganjelan yang seperti itu terus. Iya. Itu aja, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak selamat ya. Semoga Allah memberikan keselamatan sebagaimana nama yang telah diberikan orang tua Anda kepada Bapak selamat ya. Barakallahu fiik ya. Sesungguhnya ya sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi ya. Bapak berkeinginan untuk pulang kampung ya. Ini masih lumayan Bapak punya kampung. Saya nggak punya kampung lagi ya, nggak bisa pulang kampung ya. Kemudian istri merasa keberatan sehingga suatu ketika Bapak sering menyalahkan istri kenapa tidak mau diajak pulang dan sebagainya ya. Bapak yang saya muliakan ya, sesungguhnya Rasulullah mengatakan kepada kita, fa'malu fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Tugas kita adalah kerjakan saja ya. Kerjakan saja apa yang ada di hadapan kita ya. Karena apa? Allah akan memudahkan sebagaimana yang telah Allah takdirkan kepada kita. Begini Bapak, umpamanya Bapak sekarang ingin pulang kampung dan ternyata istri masih juga orang Jawa bilang gandoli atau ya istrinya itu masih keberatan. Andaikan Bapak memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Batam ini pulang kampung, tentulah Allah akan memudahkan urusannya. Akan dimudahkan. Ya. Mudah jalannya, ada uangnya, istri juga mendukung, semuanya serba mendukung, itu dimudahkan. Andaikan tidak, maka ada perkara-perkara yang memang membuat Bapak masih betah di pulau ini, di Pulau Batam ini. Mungkin istri yang nggak setuju pindah, mungkin masih pertimbangan anak di sekolah gimana, mungkin masih keberatan dalam pekerjaan. Maka Rasulullah mengatakan, fa'malu, kerjakanlah semuanya. Fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Ya. Kalian akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan atasnya. Bapak mau pindah, kalau emang takdir Allah dimudahkan pindahnya. Ya, nggak punya uang, kadang-kadang ada orang yang bantu uang itu. Dalam keadaan sakit Allah sembuhkan sehingga Bapak bisa langsung pulang ke kampung halaman. Bahkan di kampung halaman telah disiapkan rumah di sana, dimudahkan kalau emang itu yang Allah takdirkan. Tapi kalau Allah tidak takdirkan, ya ada saja perkara-perkara yang menjadikan akhirnya Bapak itu tinggal di pulau ini, di Batam ini. Bahkan mungkin sampai Allah wafatkan kadang-kadang seperti itu. Maka tugas kita Bapak adalah mengerjakan apa-apa yang ada di depan kita, berusaha, kalau punya cita-cita, kejar cita-cita itu. Adapun tidak tercapai itu urusan Allah. Fa'malu, kerjakanlah, fakulun muyassarun, maka semua akan dimudahkan. Sesuai dengan apa yang Allah takdirkan tentunya. Ya, yakin saja kalau memang Bapak adalah orang yang ditakdirkan pulang kampung kembali dari Batam ini, akan dimudahkan, entah esok atau lusa. Istri yang hari ini mungkin masih merasa berat, suatu saat akan memudahkan dan akan dengan lapang dan relanya mengantarkan Bapak, mendampingi Bapak untuk pindah ke tempat lain. Andai pun tidak, tetap. Kalaupun istri merelakan, ada lagi perkara lain. Ternyata Bapak selamat di sini mendapatkan job yang luar biasa. 1 bulan 1 miliar sehingga meninggalkan Batam terasa berat. Bisa saja seperti itu. Ya. Makanya kerjakanlah Bapak sekarang sesuai dengan cita-cita Bapak, tetapi ingat, semua itu berakhir ya pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa'malu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya kami bacakan dari pertanyaan masuk dari WhatsApp dari Nur di Singapura. Ustadz, seorang ibu yang sendirian mendidik anaknya dan dia ibu dan juga sekaligus ayah. Ini berat baginya dan sejauh ini anak-anaknya insyaallah ta'ala masih baik akhlaknya. Ustadz, mungkin ada sedikit yang kurang saja. Nah, ini yang ibu merasa berat dan merasa takut. Mohon nasihatnya Ustadz agar ibu tetap sabar dalam mendidik dalam kesendiriannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ukhti di Singapura, barakallahu fiik, Allah memberikan keberkahan kepada anti dan keluarga. Tadi kita katakan seorang suami itu berat tugasnya, sangat berat sekali. Ternyata ada yang lebih berat daripada kita sebagai seorang suami. Ketika ada seorang istri ya ditinggalkan oleh suaminya, entah dia tinggalkan mati oleh suaminya atau mungkin diceraikan oleh suaminya ataupun ditinggalkan, kemudian istri itu ditinggalkan oleh suaminya, anak-anak yang banyak, 2 orang, 3 orang anak. Lalu bagaimana juga berat kita saja seorang suami itu merasa berat mendidik istri dan anak-anak kita. Lalu sekarang ketika seorang wanita tidak memiliki seorang suami dan dia harus mendidik anak-anaknya, ini tentu ya kita katakan luar biasa beratnya. Karena dia adalah single parent ya, artinya dia adalah ibu dan dia adalah bukan ayah ya, karena ibu nggak akan jadi ayah nggak jadi ibu. Jadi harus dirubah kata-kata yang salah bahwa saya adalah seorang wanita sebagai seorang ibu dan sebagai seorang ayah. Bagaimana
satu waktu berubah kelamin nggak akan bisa ya tugasnya. Artinya beban tugas seorang suami dia pikul ya, dan dia ada seorang istri, ini berat sekali. Ya. Lalu bagaimana untuk meringankan itu semuanya? Ya, sedapat mungkin kerjakanlah yang dapat dikerjakan, terutama bagaimana mendidik anak-anaknya supaya tetap berada istiqomah di atas kebenaran ini sampai Allah mewafatkan mereka. Ini tugas seorang ibu. Dan bisa jadi hikmah yang paling besar adalah Allah akan dekatkan anak-anak itu dengan ibunya, sehingga ibunya lebih mudah mengarahkan anaknya ketika dia adalah orang satu-satunya orang yang mendidiknya, tidak dari suaminya. Kadang-kadang kalau dalam rumah tangga itu ada ta'arud, ada perselisihan, ada pertentangan antara suami dan istri. Istrinya ingin anaknya ke pesantren, bapaknya ingin ke sekolah-sekolah sekuler dan sebagainya. Sekarang lebih mudah bagi Anda untuk mendidik anak itu, mengarahkan, karena Anda lah orang yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam rumah tangga itu. Itu hikmahnya diantaranya. Allah ingin mendekatkan anak-anak Anda kepada Anda. Kasih sayang Anda bisa curahkan seluruhnya, ya, kecintaan Anda, semuanya bisa Anda curahkan kepada anak-anak Anda. Memang berat, tetapi jangan dilihat beratnya tugas itu, tentu Anda harus melihat besarnya pahala yang Allah akan siapkan bagi Anda. Ya. Tetap bersabar dalam mendidik anak-anak itu. Ya, karena tidaklah Allah memberikan beban kepada Anda kecuali Allah tahu Anda mampu untuk itu. Kalau nggak mampu, tentu Allah tidak akan uji seperti ini. Dan orang-orang yang bisa keluar dari ujian itu tidak lain adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya, dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Indah sekali, ya. Para janda-janda yang memiliki anak ini luar biasa. Ya. Maka itu juga sebagai tantangan bagi Anda kaum laki-laki, bagaimana menolong mereka. Ya, mungkin di studio juga ada beberapa orang ya, yang mampu menolong para janda. Tolonglah mereka. Ya. Nah, bagaimana sekarang bagian para ibu yang banyak yang menolak menolak poligami dan sebagainya. Bagaimana kalau ada saudara kita yang seperti ini, memiliki anak yang banyak, tidak memiliki suami, mendidik sendiri, memberikan nafkah sendiri. Ya, sedangkan ibu-ibu semuanya memiliki suami yang berlebihan hartanya, mencukupi untuk anak istrinya. Apakah tidak mau berbagi dan yang lainnya untuk menolong janda-janda seperti ini? Hanya sayangnya para suami itu kalau milih poligami milih pada yang gadis gitu lah. Masalahnya kan. Dan Rasulullah mencontohkan apa? Para janda yang ditolong Rasulullah SAW. Walaupun juga tidak menutup kemungkinan tidak melarang seorang laki-laki berpoligami dan seorang gadis. Tolonglah para janda-janda itu. Anda mendapatkan pahala yang besar, yaitu menolong anak-anak yatim. Juga mendapatkan ibu yatimnya, yaitu ibunya. Luar biasa besarnya. Tapi siapa di antara kita yang mau? Ya, kembali lagi kepada semua kita bercita-cita berkeinginan untuk itu. Tapi fa'malu fakulun muyassarun. Kerjakan. Kita punya cita-cita. Tapi walaupun Allah tidak mentakdirkan, ya susahnya luar biasa, ada aja caranya tidak itu. Ya, kepada ukhti yang di Singapura, bersabarlah dan tetaplah istiqomah mendidik anak-anak Anda sampai jangan pernah Anda rela kecuali Anda melihat ya anak-anak Anda meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah, membawa akidah yang benar ini. Semoga Allah membantu dan meringankan beban Anda. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan kami akan bacakan satu pertanyaan terakhir dari SMS Soleh dari Ningsi di Tanjung Uban. Ustadz, seorang istri selalu memaki suami dengan mengatakan tidak punya otak Ustadz dikarenakan masalah ekonomi. Bagaimana sikap suami kepada istrinya yang seperti ini Ustadz? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim kepada ukhti ya, barakallahu fiik. Yang perlu kita nasihatkan kepada para ibu ya, jangan pernah kita mengungkapkan kata-kata yang kotor kepada para suami, ya, sampai mengatakan, ya, suami tak punya otak dan sebagainya, gara-gara mungkin nafkah yang kurang diberikan seorang suami kepada istrinya. Kayak Rasulullah SAW mengabarkan kepada kaum wanita, ya, hendaklah kalian semua bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau kalian bersedekah dengan sebuah sedekah yang bisa menghalangi kalian dari api neraka. Karena tidaklah aku melihat neraka itu kecuali dipenuhi oleh kalian para wanita. Di antara ternyata apa sebabnya? Banyak para wanita yang mengkufuri nikmat yang Allah berikan melalui suami, merasa tidak puas dengan apa yang diberikan suaminya. Ini penyebabnya. Ya, terbukti terungkap dengan mengungkapkan kata-kata yang kotor, memaki suami dan kata-kata seperti itu. Wal iyadu billah. Ini bukan sifat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua ya kaum muslimin dan muslimat. Tidaklah seorang istri menerima dengan sabar apa yang diberikan oleh suaminya. Kalaupun tidak cukup, maka dia juga berusaha membantu bagaimana supaya suami itu lebih semangat bekerja lagi. Diberikan motivasi, ditunjukkan satu pekerjaan berikutnya. Dibantu,
berdoa kepada Allah agar suaminya dimudahkan. Itu harusnya tugas seorang istri. Bukan menambah beban berat, ya, meminta permintaan-permintaan yang tidak bisa dipenuhi oleh suami. Setelah itu tidak dipenuhi dia malah maki-maki, ya, mengumpat suaminya. Waliyadzubillah. Ternyata benar inilah di antara sifat-sifat wanita yang pada akhirnya menghantarkan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bersabar para istri, ya. Karena apabila Anda ingin mendapatkan kepuasan dari suami tidak akan pernah merasa puas. Maka harus punya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan melalui tangan suami walaupun tidak cukup. Ya. Bagaimana cukup 1 juta 1 bulan? Ya gunakan secukupnya, tidak baru dimusyawarahkan pada suami. Ya. Prinsipnya kalau kita tidak bisa ya menghasilkan dengan hasil yang besar, maka juga harus ditutup pengeluarannya itu. Ya. Kalau kita bisa menghasilkan hasil yang besar, tidak mengapa kita mengeluarkan dengan pengeluaran yang besar pula. Tapi kalau tidak mampu menghasilkan dari hasil yang besar, yang banyak, maka tutuplah pintu-pintu yang memungkinkan untuk ditutup pengeluaran itu, sehingga masih bisa mengirit daripada kebutuhan rumah tangga kita. Jangan sampai suami hasilnya 1 juta sebulan, kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, jangan semampunya. Jangan takalluf membebani diri kita dengan apa-apa yang tidak kita mampu. Maka pentingnya seorang istri memotivasi, mendorong, memberikan semangat kepada suaminya untuk bekerja agar kelak dia mendapatkan nafkah yang sesuai yang dia harapkan. Adapun tidak sesuai yang diharapkan, tetaplah bersyukur kepada Allah. Karena kebaikan-kebaikan suami luar biasa besarnya pada istri ini. Hari ini Anda telah tertolong dengan memiliki seorang suami, sehingga aib-aib Anda tidak akan terbuka. Jika tidak, bagaimana kita menjadi seorang wanita yang tidak memiliki seorang suami, di mana-mana dihinakan, ya, jatuh ke dalam kemaksiatan, dalam masa perzinaan. Ada yang menjaga suami kita. Kalau suami kita tidak bisa memberikan nafkah sesuai dengan harapan kita, suami kita masih memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak, memberikan anak, memberikan perhatian, memberikan perlindungan pada kita, menjaganya, mengarahkan pada kebaikan. Ini merupakan kesyukuran yang besar yang disyukuri seorang istri. Bukan semata-mata dilihat dari nafkah saja. Terus berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan urusan kami sekeluarga ini. Minta kepada Allah. Karena yang kaya itu bukan manusia, Allah yang kaya. Mintalah kepada Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, Allah akan berikan kekayaan itu dengan mudahnya, dengan jalan yang tidak kita sangka-sangka. Jadi makanya perlunya kompak antara suami istri dalam masalah rezeki ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengandalkan dengan kekuatan kita. Suaminya S1, S2, S3 belum tentu yang mendapatkan hasil yang besar, yang sesuai dengan harapan istrinya. Mintalah kepada Allah, karena Allah adalah zat yang maha kaya, yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang-orang yang kaya di permukaan bumi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita di dalam mendidik dan membina keluarga kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Ustaz Abu Fatih Amin hafizahullah ta'ala dalam kajian bertemakan kewajiban seorang suami, dan jazakallahu khairan kepada beliau yang sudah meluangkan waktunya kepada kita semua, dan semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan kita semua sehingga bisa kembali kita akan ikuti kajian bersama beliau pada pekan yang mendatang. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum yang sudah bergabung bersama kami di line telepon dan juga SMS serta WhatsApp, dan semoga ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat sehingga mudah kita amalkan dan kita dakwakan. Kami yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.